Kalau misalnya kita bisa dan belajar tentang dunia public speaking dan akhirnya berani ngomong di depan umum, itu tuh bisa membantu kita untuk lebih pede lagi nyampein segala sesuatunya di depan umum. Misalnya sesepele kamu misalnya lagi presentasi di depan kelas atau presentasi kerjaan gitu. Pasti kalau misalnya kamu membawakan materi kamu dengan pede, dengan rasa percaya diri, itu audiensnya pada kayak, oh ya bener nih, kayaknya valid deh apa yang dia omongin gitu. Karena kita pede bawain apa yang kita bawakan, materi yang kita udah siapkan gitu. Beda lagi kalau misalnya kita ngebawain materi itu dengan kayak, aduh malu atau kayak takut salah gitu kan. Jadi ini orang bener nggak sih nyampein materinya, malah audiensnya. Can be talk. Halo sahabat rupiah, kembali lagi di acara Genbi Talk. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang express yourself with your voice. Nah, sebelum itu kenalin dulu, di sini ada aku, Sindika Wanda sebagai moderator dan juga pembicara cantik kita nih. Di sebelah aku ada Kak Salma. Halo Kak Salma. Halo Cindy. Nah, boleh nih Kak langsung dikenalin aja namanya siapa, terus sekarang kesibukannya lagi ngapain? Oke, halo semuanya, nama aku Zarifah Salma, biasa dipanggil Salma. Sekarang kesibukannya itu sekarang aku ya bekerja juga sebagai program director di Radio Istakalisa, dan juga sebelum jadi program director sampai sekarang juga masih sering siaran gitu loh Cindy, di Radio Istakalisa gitu. Wah, keren banget sih. Tapi kalau dari suaranya aja udah kedengeran banget ya kalau penyiar radio gitu yang suaranya tuh nyenengin banget kalau didengerin gitu ya. Makasih loh Cindy. Nah, ini Kak, kalau misalnya di era sekarang itu kan penting banget ya kemampuan public speaking gitu, dan pasti teman-teman juga pingin tahu nih sedikit banyak tentang sudut pandang public speaking ini langsung dari masternya gitu kan ya. Iya kan, denger nih master banget emang ya. Kalau di CV itu kayak panjang banget, semuanya berhubungan dengan komunikasi dan public speaking itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya aku langsung ke pertanyaan utama aja gimana Kak? Boleh. Nah, di sini mungkin teman-teman bakalan penasaran nih tentang pentingnya public speaking di era sekarang, tapi aku mau dengar dari sudut pandang Kak Salma langsung nih. Oke, dari sudut pandang aku dulu aja ya. Mungkin dari teman-teman yang udah lebih juga daripada aku mungkin nanti bisa tambah-tambahin aja gitu. Kalau misalnya aku, public speaking sendiri itu sangat-sangat penting banget sih Cindy, karena apalagi kalau misalnya orang-orang yang emang bergelut dalam bidang komunikasi atau broadcasting, kayak misalnya penyiar radio atau news anchor, atau emang dia kerjanya sehari-hari menjadi seorang public speaker dan lain sebagainya, itu sangat-sangat penting banget public speaking. Karena yang pertama, mungkin dulu tuh juga mungkin kita merasa nggak sih, kalau misalnya kita bukan kurang sih, maksudnya kayak susah untuk ngomong di depan umum, kita tuh bawaannya kayak nggak pede gitu. Bener banget sih. Kalau misalnya kita bisa dan belajar tentang dunia public speaking dan akhirnya berani ngomong di depan umum, itu tuh bisa membantu kita untuk lebih pede lagi nyampein segala sesuatunya di depan umum. Misalnya sesepele kamu misalnya lagi presentasi di depan kelas atau presentasi kerjaan gitu. Pasti kalau misalnya kamu membawakan materi kamu dengan pede, dengan rasa percaya diri, itu audiensnya pada kayak, oh ya bener nih, kayaknya valid deh apa yang dia omongin gitu. Karena kita pede bawain apa yang kita bawakan, materi yang kita udah siapkan gitu. Beda lagi kalau misalnya kita ngebawain materi itu dengan kayak, aduh malu atau kayak salah gitu kan. Jadi ini orang bener nggak sih nyampein materinya, malah audiensnya nanti mikirnya kayak gitu. Jadi yang pertama, public speaking itu ngebantu banget rasa percaya diri kita sih menurut aku. Terus di sana juga misalnya kamu lagi ngelakuin suatu pekerjaan yang emang kamu harus berbicara di depan umum, itu tuh secara nggak langsung kamu tuh ngepromosiin diri kamu gitu loh Cindy, ke orang-orang yang lagi yang lagi ngeliatin kamu, yang lagi dengerin materi yang kamu paparkan kayak gitu. Kamu lagi mempromosikan diri kamu, dan itu berpengaruh juga sama jenjang karir akhirnya kan. Kayak ini loh, aku bisa nih public speaking, ini kelebihan aku salah satunya adalah public speaking. Belum lagi misalnya Cindy unggul dalam bidang akademik atau apa segala macam gitu kan, ditambah dengan skill public speaking akan lebih membantu lagi nggak sih, ya kan? Jadi sangat-sangat membantu banget dan penting banget dunia public speaking itu. Itu tadi yang kedua. Terus juga kalau dari aku tambahannya, itu bisa memperluas networking juga. Gimana cara kita memperlakukan orang lain kalau misalnya kita baru ketemu gitu. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita bisa mendeteksi dulu nih orang kayaknya agak tertutup gitu. Kalau misalnya kita langsung menilai nih orangnya kayak gimana. Iya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita langsung ajak ngobrol yang sangat-sangat over, itu mungkin mengganggu dia. Kan kita bisa
ya kita lihat dulu orangnya gimana, kita keluarin deh tuh skill public speaking kita sama dia biar dia nyaman juga diri gitu ya. ngakrapin diri gitu sama orang-orang yang kita temuin lah, orang-orang baru yang kita temuin kayak gitu. Dan pentingnya lagi, apalagi kan kita anak muda masih, ya aku ya kita lah hitungannya masih anak muda gitu kan ya. Pasti anak muda tuh, aku mikirnya anak muda pasti punya ide-ide, kayak punya ide, punya gagasan, punya hal-hal yang baru yang pastinya out of the box kan. Nah dengan dibantu dengan public speaking itu akan ngebantu ide-ide kamu tuh tersampaikan dengan baik, ya nggak sih? Ide kamu tersampaikan dengan baik, dengan efektif, dengan respektif. Jadi benar-benar bisa membantu banget public speaking kalau misalnya kita mau belajar dari sekarang kayak gitu. Jadi nggak cuma ada di otak doang Iya, ya, kayak benar. kita berharap orang lain nih ngerti apa yang kita omongin ya kan, padahal ya gimana kita mau nyampein apa yang kita pikirkan kalau kita aja nggak bisa ngomong gitu ya. Takut, Berarti iya. Kak Salma, ini aku mau tanya nih, berarti kalau misalnya public speaking tuh nggak harus kita ke tempat umum ya, tapi antar ngobrol gini aja tuh bisa membangun networking itu sendiri Iya gitu benar ya. banget, menurut aku kayak gitu, karena sangat-sangat kelihatan banget nggak sih, maksudnya kayak kita kalau ketemu orang baru pasti kita juga harus tahu orangnya dulu seperti apa baru kita ajak ngobrol gitu-gitu kan. Bener banget. Sama itu tadi, ide-ide gagasan kita harus bisa tersampaikan dengan baik kayak gitu. Wah, baru satu pertanyaan aja nih insight-nya udah banyak banget ya. Aku bakalan lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini tuh mungkin case-nya dari teman-teman yang merasa dirinya introvert gitu loh, Oke. Kak. Jadi mungkin mereka bertanya-tanya nih, apa bisa ya kalau misalnya aku nih ngerasa nggak bisa nih public speaking. Nah, kira-kira bisa nggak sih Kak kayak gitu tuh ditumbuhkan? Terus kalau misalnya bisa, belajarnya tuh harus dari mana? Dan abis itu apa yang perlu dipersiapkan gitu? Oke, mungkin dari teman-teman yang mungkin merasa diri introvert gitu kan. Sebenarnya gini, Cindy, public speaking itu nggak semata-mata kamu berani tampil di depan umum doang. Tapi di mana kamu tuh bisa menyampaikan apa yang kamu mau sampaikan secara benar dan nyampe ke audiens, baik secara verbal maupun non-verbal, ya segala macam kayak gitulah. Yang penting nyampe ke audiens. Nah, kalau misalnya case-nya ini teman-teman introvert, sebenarnya bisa banget untuk belajar dari hal-hal yang paling kecil dulu aja. Misalnya yang pertama, kamu harus berani dulu nih ngelawan rasa takut kamu. Contohnya misalnya di kelas lagi dosen lagi maparin presentasi dia atau materi dari dosen gitu kan, dosennya lagi jelasin ke mahasiswa gitu. Pasti tuh pernah nggak sih ngerasa, aku dulu ngerasain banget soalnya, dulu tuh aku takut banget kayak kalau misalnya dengerin dosen maparin materi, aku sebenarnya punya pertanyaan di dalam benak aku tuh, aku punya pertanyaan, tapi kayak kalau misalnya aduh, kalau misalnya aku tanya ini bener nggak ya pertanyaan aku? Mau angkat gitu. tangan aja gitu kan kayak, aduh nggak jadi deh. Iya, gitu. Malah gitu. tanyanya sama teman sebelahnya, tadi itu gimana sih gitu ya? Padahal sama-sama nggak ngerti gitu kan. Jadi akhirnya kayak, aduh bener nggak sih? Apa ntar aku diketawain nggak sih Iya. menanyakan pertanyaan Beneran ini sih, gitu ke dosennya? Ini apakah materinya udah disampaikan apa belum sih? Pasti kita mikirnya tuh banyak banget kan. Kayak takut, rasa takut kita tuh banyak banget untuk cuma nanyain satu hal aja sama dosennya. Nah itu, jadi kamu harus melawan dulu rasa takut kamu, mulai dari hal yang kecil dulu, kamu beranilah mengajukan pertanyaan sama siapa yang memaparkan materi. Dari situ aja tuh sebenarnya kamu udah bisa untuk belajar gimana caranya ngomong sama orang lain, atau di kelas kan juga bukan cuma kamu sama dosen kamu doang kan, ada mahasiswa yang lain. Jadi di sana kamu bisa belajar juga nih ngomong di depan mereka-mereka ini. Walaupun cuma kayak misal satu pertanyaan apa gitu, yang penting berani aja dulu kalau menurut aku. Karena semuanya bisa kalau dilatih sih. Dulu aku juga takut lah kalau misalnya dulu pas SMA kan, presentasi itu aja kayak gemeteran. Kayak pernah nggak sih dengerin teman kita yang kalau misalnya lagi ngomong di depan umum suaranya kayak mau nangis geter gitu. Iya, itu kayak aku juga pernah. Udah itu jangan-jangan kalau aku lagi maju aku juga kayak gitu. Iya, gitu. aku juga pernah kayak gitu. Pikiran-pikiran kayak gitu. Gitu sih. Terus juga misalnya kalau kalian mau emang belajar tentang public speaking ya harus latihan. Kalau misalnya tips dari aku dulu itu suka banget untuk ngomong sendiri di depan cermin. Oh ya? Iya, jadi aku merasa kayak lagi ngomong sama orang lain aja, tapi sebenarnya lagi monolog sama diri sendiri, ya nggak sih? Jadi di depan cermin ngomong apa kek gitu, seolah-olah aku lagi kayak seorang pembicara gitu kan ya. Jadi ngomong di depan cermin, ngomong aja sama gerakan-gerakan tangan. Oh, berarti gitu. penting juga ya untuk interaksi kayak gini gitu ya Kak? Jadi jangan terlalu menutup. Kalau misalnya memaparkan materi jangan terlalu bungkuk menutup diri gitu, jangan. Jadi kayak kita harus ya tegap, situasinya kita lihat dulu nih orang-orang lagi gimana, jadi kita ajak audiens untuk ikut dengerin kita, kan itu melalui gerakan-gerakan yang kita perlihatkan ke mereka kan, dan mereka juga kayak merasa diajak gitu sama kita. Jadi sebenarnya latihan aja terus dan pasti nanti bisa sendiri kok.
dan harus ada pengalaman juga dan berani, misalnya kayak Cindy moderator, jadi MC gitu juga bisa. Ini sebenarnya aku juga deg-degan sih ngobrol sama Kak Salma ya di sini gitu Tapi ya. seru kok. Semoga suaranya nggak yang kayak getar di depan kelas gitu ya Kak. Oke, bagus kok Cindy. Oke, berarti kalau misalnya yang menganggap dirinya introvert tuh sebenarnya bisa dilatih ya Kak? Bisa. Nggak melulu kayak, aduh udah introvert nih, aku pasti nggak bisa ngomong di depan umum kayak gitu. Malah ada yang kayak kalau misalnya presentasi karena dia merasa dirinya introvert, ya udah kamu aja deh yang presentasi, aku bikin PPT aja misalnya kayak gitu. Padahal kan nilainya ada bisa lebih tinggi yang nyampein, padahal bener. teman kita nih yang bikin Iya. PPT sama materinya Jadi ya sayang kan? banget kan, Iya. gitu sih. Nah gitu Sobat Rupiah, jadi kalau yang kalian merasa kalian introvert gitu ya, tenang aja, itu tuh bisa dilatih dan pastinya bakal ada kesempatan untuk mengembangkan itu gitu ya Benar. Kak Salma. Oke, ini mungkin tadi ngomongin tentang sudut pandang si introvert nih, tapi di sini aku mau ngomongin tentang sudut pandang dari teman-teman ekstrovert gitu ya. Misalnya aja kayak aku gitu, contohnya kayak aku tuh udah berani nih Kak ngomong di depan umum gitu ya, udah berani ngobrol ini itu gitu. Tapi kadang tiba-tiba hilang fokus, abis itu ngomongnya tuh terbata-bata kayak yang di otak itu nggak tersampaikan dengan baik gitu. Nah kira-kira solusinya gimana ya Kak? Oke, misalnya tiba-tiba ngeblank. Iya ngeblank, itu sering banget kejadian sih. Iya, benar-benar. Aku pun pas siaran dulu juga pernah kayak ngeblank gitu. Oh iya? Jadi sebenarnya itu adalah hal yang biasa, cuman kalau misalnya bagi teman-teman yang ekstrovert gitu-gitu kan, mungkin ditanemin aja kali, nggak ada yang sempurna guys di dunia ini ya nggak sih. Jadi kalau misalnya jangan segala sesuatunya tuh teman-teman kayak mikirnya harus perfect gitu loh. Misalnya kamu lagi ngemoderatorin sesuatu acara atau misalnya kamu jadi pemateri suatu acara, kamu udah ngerangkai semuanya gitu semalaman, kamu udah bikin semenarik mungkin dan kamu kayak mikir ini harus perfect, ini harus bagus gitu. Terus pas besoknya ternyata gara-gara satu dan lain hal, entar kamu kurang fokus, entah kurang prepare, jadinya misalnya ada hal yang nggak kamu sampaikan ke audiens, terus kamu kayak merasa ya ini tadi nggak disampaikan gimana Ya, sih, padahal udah kayak, ditulis gitu kan. kayak merasa kurang gitu padahal sebenarnya nggak boleh kayak gitu juga gitu. Apa yang jadi diri sendiri aja. Kalau misalnya mau ngomong di depan umum sebagai seorang extrovert gitu kan, ngomong sebagai ya gini loh cara ngomong aku ya kayak gini, nggak usah dibuat-buat juga. Misalnya kamu membandingkan juga diri kamu sama orang lain kan, misalnya kamu lagi pidato, lagi ngapain gitu, kamu membandingkan diri kamu dengan seseorang yang udah expert banget di bidangnya gitu. Itu jadi makin bikin beban banget nggak sih Cindy? Jadi ya udah jadi diri sendiri aja. Terus kalau misalnya tadi yang terbata-bata segala macam, itu sebenarnya hanya masalah sering atau enggaknya kita tampil di depan umum aja kalau misalnya menurut aku ya. Tapi kalau misalnya yang lain bilang ya beda ya, terserah. Tapi kalau menurut aku itu masalah entah jam terbang ya mungkin namanya. Iya, ya. jam terbang deh kayaknya. Jadi kayak kalau misalnya terbiasa ya kamu akan baik sendiri untuk ngomong di depan umumnya, dan juga nggak menjamin kemungkinan kalau misalnya orang-orang yang udah di bidang public speaking banget bertahun-tahun nggak bisa bikin kesalahan, ya pasti ada juga kesalahan, entah karena mungkin kurang fokus, entah hari itu mungkin dia kurang fit, atau dia lagi materinya kurang prepare banget, ya pasti ada aja kendalanya gitu kalau menurut aku. Jadi terbata-bata, apalagi sih ngeblank gitu-gitu, sebenarnya bisa diatasi, cuman ya kamu harus sering latihan. Kalau misalnya ngeblank tuh biasanya karena kita terlalu ngafalin banget gitu loh Cindy. Misalnya teks kamu banget gitu ya. textbook banget, misalnya kamu memaparkan apa gitu, terus kamu emang hafalin per kalimatnya, harus sama yang ada di teksnya. Berarti mending tuh kita ambil poinnya terus kita kembangkan Benar. ketika kita udah di depan umum itu ya Kak. Bener, jadi poin-poinnya aja. Jadi kalau misalnya diapalin banget, tiba-tiba ada kata yang nggak kita sampein, terus kita mikirin banget di kata apa tadi yang nggak kita omongin. Terus ngeblanknya sampai berkelanjutan kayak gitu. Jadi better jangan diapalin banget gitu ya, dibaca semuanya, ya catat poin-poinnya apa yang mau dijelasin, terus kembangin sendiri deh kayak gitu. Oke. Ketakutan terbesar aku kalau misalnya lagi ngomong di depan umum ya Kak, itu tuh nyebutin gelar orang Kak. Oh iya. Itu aku takut banget sih, salah karena kayak Iya, langsung iya, didengerin gitu kan di publik gitu. Aku dulu pernah punya pengalaman jelek waktu SMA, nyebutin gelar guru aku, salah. Itu traumanya sampai sekarang Kak. Jadi aku misalnya mau nyebutin nama tuh sampai kayak ini apa yang bener ya, sampai searching dulu gitu kan, dengerin gitu. Apalagi kalau misalnya nyebutin nama dan jabatan apa kayak pejabat gitu kan. Ya. Itu makin kayak ngeri rektor lagi kan sih panjang kalau banget gitu ya, namanya cuma satu kata, ininya panjang banget gitu kan, gelarnya itu menakutkan banget sih. Itu berarti kita emang harus sering latihan guys, kalau misalnya apalagi jadi MC kan, jadi host, moderator, itu harus sering-sering baca sih. Teman-teman memperbanyak diksi-diksi juga gitu. Iya, teman-teman Gen B ini kan juga banyak banget nih peluang buat jadi MC di acara-acara gitu kan. Acara Gen B kan banyak banget tuh Kak. Nah itu juga mungkin
struggle-nya tuh di situ. Mereka sering salah nyebut nama atau gelarnya gitu dan itu bikin mood langsung berantakan gitu sampai Takut akhir gitu. deg-degan Padahal itu gitu. baru pembukaan. Ya makanya. Saya kan ngomong itu di pembukaan kan. Ada yang bilang kalau misalnya seorang MC, moderator, penyiar atau orang-orang yang emang seorang public speaker itu emang dia tuh harus berusaha di awal tuh harus bagus dulu gitu loh. Karena dengan dia bagus dan dia menarik di awal, orang-orang pasti mau dengerin dia. Kayak gitu. Nah, berhubungan sama menarik nih Kak, ini kan kalau misalnya public speaking kan kaitannya sama audiens nih. Nah, aku mau tanya nih Kak, gimana sih cara membangun komunikasi dan hubungan yang inklusif, aktif, dan bersahabat nih buat teman-teman pendengar semuanya biar kita tuh terkesannya asik gitu dan sesuai sama yang dibutuhkan gitu Kak. Oke, berarti kata kuncinya di sini tuh adalah audiensnya, Cindy. Iya. Kita harus tahu dulu audiens kita tuh siapa. Misalnya target audiens kita anak muda misalnya. Ya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang emang mereka bisa untuk mereka dengernya tuh menarik gitu loh. Jadi mereka mau dengerin jadi bahasa-bahasa anak muda atau bahasa-bahasa yang emang mereka ngerti gitu loh. Jadi harus sama audiensnya harus kita sesuaiin dulu. Terus juga kalau misalnya pakai kamera atau emang kamu lagi public speaking di depan gitu ya gunakan body language yang tadi sempat aku bilang ke kamu di awal gitu kan. Langsung dibenerin gesturnya gitu kan. Jadi orang-orang merasa diajak gitu dan tertarik untuk dengerin kamu, dengerin orang-orang yang lagi jadi MC, moderator gitu-gitu. Harus pakai bahasa tutur lah ibaratnya harus pakai bahasa tutur. Jangan terlalu kaku banget kalau misalnya audiensnya anak muda gitu kan. Malah nanti takutnya bosan. Beda lagi kalau misalnya audiensnya kayak lebih dewasa lagi daripada kita dan emang mengharuskan kita untuk formal ya. Sesuaikan lagi, kita ngomongnya harus formal, kayak acara-acara pemerintahan atau acara-acara yang emang formal banget ya kita harus bahasanya mungkin lebih formal lagi daripada audiens kita anak muda gitu kan ya. Terus juga harus intonasi bicara kita juga harus dijelasin lagi artikulasinya juga gitu. Jadi supaya teman-teman ngerti apa yang kita sampaikan gitu loh. Jadi tertarik juga untuk mendengarkan apa yang mau kita sampaikan. Jadi harus sama ini deng kalau misalnya mau juga tuh kita harus sesekali tuh jangan kalau misalnya segmentasinya anak muda ya, kalau di radio nih dunia radio aku nih jangan terlalu serius banget, jangan terlalu serius banget ya, kasihlah candaan-candaan yang bisa bikin mereka kayak mikir dan ketawa juga gitu loh dan biar mereka mau dengerin kita ngomong kayak gitu. Jadi sesuaiin aja dulu sama audiensnya siapa biar kita bisa menyesuaikan materinya kayak gitu sih. Tapi kadang kita tuh kayak overthinking gitu loh Kak. Misalnya, nanti aku so asik nggak ya nih? Apa jangan-jangan pembawaanku nih terlalu berlebihan gitu. Nah, itu cara ngatasin kayak gitu gimana ya Kak? Itu kan pasti kita nggak bisa nih memprediksi pikiran teman-teman audiens itu kayak gimana gitu. Oke, jadi gimana sih caranya biar menghilangkan rasa? Iya, takut banget gitu kan. Oke, ya kamu harus mempersiapkan juga nih kira-kira kamu kan pasti mungkin kita sebagai orang yang mungkin mau memaparkan materi pasti tahu dong kita mau ngebahas tentang apa sama mereka kan. Jadi kita selipkan kata-kata yang mungkin bikin mereka itu senang untuk dengerin juga. Misalnya materi kita tentang apa, ya kita sesuaikan juga nih sama mereka materinya. Jangan bikin materi yang terlalu berat misalnya untuk anak-anak yang mungkin maunya cuma dengerin obrolan-obrolan santai gitu. Jangan terlalu berat juga. Begitu juga sebaliknya. Terus juga kalau misalnya kamu ngisi-ngisi kayak, misalnya kamu ngisi materi gitu, kamu bisa nyelipin kayak di sela-sela kamu ngisi materi kamu kasih games atau apa gitu biar mereka ikutan kayak seru nih gitu kan ya, jadi ikutan gitu games apapun itu yang berhubungan sama materi kamu saat itu juga bisa kayak gitu. Jadi bersahabatlah dengan audiens guys, jadi biar mereka nyaman juga dengerin kita juga enak nyampein materi ke mereka kayak gitu. Oke, asik banget ya pembahasannya nih. Padahal masih ada beberapa pertanyaan lagi nih yang mau aku samain, tapi banyak banget insight yang aku dapetin nih, khususnya buat aku sendiri ya. Selain buat Sobat Rupiah di rumah gitu ya. Nah, ini tuh kayak asik banget sih Kak kalau misalnya emang bisa public speaking selancar Kak Salma gitu ya. Aku juga masih belajar kok. Ini aja aku deg-degan nih sampai sekarang gitu kan. Oke, kalau misalnya aku mau ini Kak, mau nanya lagi nih. Kan kita tuh sekarang ada di era yang sangat cepat. Berita tuh banyak banget masuk ke kita gitu ya. Apakah seorang yang mau expert di bidang public speaking tuh harus menguasai atau up to date lah Kak untuk informasi-informasi terbaru gitu loh di internet, tapi kan kalau ngikutin juga capek gitu ya. Itu sebenarnya aku mau nanyain biar apakah itu tuh adalah sebagai keharusan biar kita tuh
aduh nih up to date juga nih pembicaranya nih, enak nih didengar. Nah, sepenting apa gitu Kak? Menurut aku penting banget, karena apalagi kalau misalnya orang yang dia tuh seorang public speaker gitu, yang sering misalnya ngisi materi buat orang-orang yang mau belajar public speaking, itu akan merasa sangat terbantu banget kalau misalnya kita update sama sosial media, ataupun ibaratnya yang lagi tren zaman sekarang lah gitu. Jadi seorang public speaker juga harus ngikutin perkembangan zaman juga gitu loh Cindy. Kalau misalnya dia memaparkan suatu materi sama audiensnya, sama peserta yang mungkin datang ke misalnya kayak seminarnya dia gitu, ya kan mereka pasti punya pertanyaan yang out of the box banget nih, ya nggak sih? Misalnya dia nanyain hubungan public speaking sama konten kreator apa kan gitu, TikTok segala macam ya. Kalau misalnya public speakernya tahu tentang hal-hal itu, ya pasti bakal terjawab kan. Beda lagi kalau misalnya public speakernya kayak mungkin kurang mengikuti perkembangan zaman, itu nanti malah nanya balik gitu, itu apa gitu kan, nggak mungkin. Jadi emang harus ngikutin media sosial banget juga, ngikutin berita yang lagi up to date juga, biar bisa menjadi materi juga berita-berita kayak gitu. Contoh-contoh materi itu bisa diambil dari berita-berita juga. Begitupun kalau misalnya teman-teman case-nya misalnya siaran, penyiar radio gitu, materi-materi yang dibawain kan harus dari media sosial, jadi kita harus update juga sama media sosial gitu loh. Apa yang lagi happening dijadiin materi. Kayaknya sama juga kalau misalnya seorang public speaker juga, apa yang lagi happening jadi materi aja, biar lebih fresh lagi materinya nyampe ke audiens kayak gitu. Jadi harus update banget sih kalau kata aku. Nggak cuman public speaker aja ya, semua, apalagi kita anak muda harus up to date banget nggak sih, biar nih orang diajak ngobrol asik juga ya, apa-apa tahu gitu kan. Masa kalau misalnya, kamu tahu nggak sih berita ini? Berita apa gitu kan? Jadi kayak nggak bisa aja gitu. Nggak bisa nyambungin kan. Jadi harus update semua deh sama media sosial juga. Ya nggak semuanya sih, tapi sekedar tahu at least kayak gitu. Berarti nih Kak Salma nih pembahasannya nih kalau lagi nyariin radio berarti tentang ini ya, kemenangan di Piala Dunia gitu ya. Itu bisa juga Piala Dunia. Yang aslinya nggak suka bola tiba-tiba langsung tahu Messi dan bener. teman-temannya gitu kan. Bener, jadi harus ya tentang artis, musisi, segala macam kan dari berita semua kan. Jadi kita bawain. Ya ibaratnya penyiar radio kan sebagai sumber utama si pendengarnya kan. Jadi pendengar nggak mau tahu itu sumbernya bener atau enggak gitu ya. Jadi penyiarnya harus bener juga nyari sumbernya kayak gitu. Asik banget ya Kak, kayaknya kerja di radio nih. Mau ikut? Jadi penyiar juga. Seru banget tadi udah kita ngobrolin banyak hal, mulai dari solusi, abis itu membangkitkan kepercayaan diri. Pokoknya udah banyak banget, teman-teman pasti juga udah denger dari tadi yang disampaikan Kak Salma. Nah, tapi sedih banget kita udah ada di penghujung dari pembicaraan yang asik ini. Nah, ini aku mau langsung minta closing statement dari Kak Salma untuk teman-teman Gen B sendiri, agar percaya diri dan terus mengembangkan kemampuan komunikasi dan public speaking-nya, Kak. Oke, jadi buat teman-teman Gen B, kalau misalnya menurut aku, public speaking itu sangat-sangat penting kita butuhkan. Mau kita kerja dimanapun, pasti butuh yang namanya skill komunikasi juga yang baik gitu kan. Jadi sangat-sangat dibutuhkan banget. Nggak mesti harus cus banget di depan umum, cuman at least teman-teman Gen B bisa lah untuk berkomunikasi dengan baik, memperbaiki cara komunikasi teman-teman Gen B sama orang lain. Jadi teman-teman Gen B sendiri juga nggak takut untuk ngomong dan membuka diri sama orang baru gitu. Jadi jangan lupa juga untuk tetap pede dan percaya diri kalau misalnya mau melakukan sesuatu, apalagi kalau misalnya mau ngomong di depan umum harus pede, jangan malu-malu. Belajar juga dari sekarang, mungkin bisa dipelajarin banget sih public speaking itu, dan komunikasi itu bisa dipelajarin banget. Banyak juga tips-tips dari internet yang bisa membantu teman-teman Gen B ya. Kalau misalnya tadi ada beberapa hal yang mungkin belum disampaikan, pokoknya terus belajar dan jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Oke, makasih banget buat Kak Salma untuk Sama-sama. sharing-sharingnya. Nah, kita udah selesai nih teman-teman. Semoga semua insight ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sampai jumpa di Gen B Talk selanjutnya. Dadah! Bye. Can be talk.